Sebelumnya di Lost. Meski sempat terjadi masalah, namun pengerjaan rakit tetap dilanjutkan. Tampak semua orang bergotong royong untuk memasang beberapa komponen tambahan. Cukup jauh dari sana terlihat Sun Hua sedang mengobrol bersama Jack. Jack tahu kalau sebenarnya Sun Hua tidak mau Jinsu pergi. Ia juga bisa mengerti mengapa Sun Hua berniat membuat Jinsu sakit. Tetapi karena Jinsu dan Michael bekerja hampir setiap saat, kemungkinan besar botol keduanya tertukar. Sun Hua yang terkejut karena perbuatannya sudah terbongkar tak bisa menahan tangisnya. Ia hanya tidak mau Jinsu mati di luar sana dan dia tidak tahu harus melakukan apa selain meracuni Jinsu. Namun Sun Hua sama sekali tidak berniat menyakiti suaminya, justru ingin melindunginya. Jack hanya berkata, "Jika aku jadi kau, aku akan mengucapkan selamat tinggal." Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 23. Pada pagi itu semua orang masih tertidur. Walt yang kebelet pipis terlihat terbangun dan segera menghampiri salah satu pohon di dekat sana untuk melampiaskan kebeletnya. Lalu setelah selesai, Walt cukup terkejut melihat kedatangan orang asing yang membawa senjata api ke perkemahan pantai. Dia adalah Daniel. Walt langsung membangunkan ayahnya dan juga yang lainnya, sehingga orang-orang pun terbangun. Said meminta semua orang untuk tenang dulu dan jangan bertindak apa-apa kepada Daniel, apalagi Daniel membawa senjata. Lalu Said mencoba bertanya baik-baik kepada wanita itu, ada tujuan apa dia mendatangi mereka. Lalu di situ Daniel menjawab, "The others akan datang." Daniel bercerita dulu ketika ia dan timnya terdampar. Saat itu dirinya tengah hamil 7 bulan. Singkat cerita, Daniel pun melahirkan di pulau ini. Namun ketika ia dan bayinya baru bersama sekitar 1 minggu, asap hitam muncul. Dan itu adalah tanda kemunculan The Others. Malam harinya The Others muncul dan mengambil bayinya Daniel yang bernama Alex. Daniel berkata, "Ketika The Others muncul, hanya 3 pilihan kalian. Lari, sembunyi, atau mati." Jack dan kawan-kawan sepertinya tidak bisa terlalu mempercayai Daniel. Jadi mereka pun mengabaikan dulu nih peringatan Daniel dan fokus untuk memindahkan rakit yang dibuat tim Michael ke perairan. Karena rakit besarnya itu sudah jadi. Semua orang pun turut membantu. Tak lupa pula jalur jalan rakit lewat dibuatkan rel yang menggunakan batang-batang pohon kelapa. Namun sayangnya hal itu tidak berjalan mulus karena rakitnya oleng ke samping. Kemudian terhenti tiba-tiba membuat tiang layarnya lepas seketika. Michael dan James terlihat saling menyalahkan. Namun perdebatan mereka terhenti ketika mereka melihat kepulan asap hitam dari kejauhan. Inikah asap hitam yang dimaksud oleh Daniel? Sontak semua orang tampak takut. Jack dan kawan-kawan kembali menanyai Daniel yang kebetulan masih ada di perkemahan pantai. Adakah informasi penting lain tentang The Others ini? Tapi sayangnya hanya itu yang Daniel tahu, tidak banyak. Daniel pun berkata, "Aku sendiri, aku bisa bersembunyi menghilang di dalam hutan. Tapi kalian yang berjumlah 45 orang, bagaimana cara kalian bersembunyi?" Jack dan kawan-kawan pun termenung. Singkat cerita, Jack, Mr. Locke dan Said membawa Daniel dan juga Hurley untuk melihat lubang palka yang Mr. Locke temukan. Dari reaksinya, Daniel baru pertama kali melihat benda misterius tersebut. Di sana, Said masih menentang lubang palka tersebut untuk jangan dibuka. Namun sepertinya tempat itulah satu-satunya yang bisa menjadi tempat persembunyian semua orang.
Kemudian Mr. Locke menanyakan tentang Daniel yang pernah meledakkan markasnya sendiri. Apakah Daniel masih memiliki peledaknya? Daniel lalu menjawab kalau dirinya menemukan peledak itu di Black Rock yang lokasinya berada di Dark Territory, di tengah-tengah pulau tersebut. Jika ingin ke sana dan kembali sebelum senja, maka kita harus berangkat dalam 1 jam ini, ucapnya Daniel. Beberapa saat kemudian Jack terlihat memberikan pengumuman kepada semua orang, meminta mereka semua untuk tenang. Jangan takut dan jangan panik karena dirinya saat ini sudah memiliki rencana. Jack berkata akan pergi ke hutan untuk mengambil perbekalan. Sementara ia dan tim pergi, Jack meminta orang-orang untuk membantu tim Michael sampai tim Michael bisa berangkat naik rakit. Dan setelah itu Jack meminta orang-orang untuk pergi berlindung ke perkemahan gua. Jack berjanji akan kembali secepatnya. Setelah pengumuman selesai, Arjo langsung menemui Jack sambil bilang, "Jack, kalau kau ingin merahasiakan sesuatu jangan bilang sama si badak Hurley." Ya, Arjo sudah mengetahui sebenarnya rencana Jack. Di situ Arjo berkata Jack tidak memikirkan sesuatu tentang bagaimana cara menangani dinamit peledak. Arjo berkata, "Jika kalian tidak mau meledak, Jack, aku harus ikut bersama kalian." Jack pun menyetujuinya dan meminta Arjo untuk segera packing dan bersiap. Tak lama berselang, Jack datang menemui James dalam rangka untuk mengucapkan selamat jalan. Karena ketika Jack pergi ke hutan nanti, maka James dan tim akan berangkat pergi berlayar. Jack juga memberikan sebuah pistol kepada James untuk berjaga-jaga, serta mengucapkan, "Good luck, James," begitu. Good luck, Sawyer. Tapi sebelum Jack beranjak, James pun menceritakan satu hal. Ketika dirinya pernah bertemu dengan ayahnya Jack di sebuah bar. James pun menceritakan bagaimana sebenarnya ayahnya Jack sangat bangga kepada Jack dan sangat menyayangi Jack. Serta ayahnya Jack itu tidak pernah membenci Jack. Mengetahui hal itu, Jack terlihat sangat bersedih dan berusaha menahan air matanya. Kemudian Jack pun pergi setelah James berkata, "Good luck juga, Jack," begitu. Good luck, Jack. Beberapa saat kemudian terlihat Jack dan tim yang akan pergi ke hutan. Terlebih dahulu mereka bersalam-salaman dan berpamitan dengan Michael, Walt, dan Jinsu. Charlie juga tak lupa untuk mengumpulkan semua pesan orang-orang yang ditulis di kertas kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk dibawa timnya Michael. Dan sepertinya James belum kembali dari menebang pohon bambunya. Ternyata yang ikut dalam timnya Jack itu ada Mr. Locke, Kate, Hurley, Arjo, kemudian Daniel tentunya. Ketika sedang beristirahat sebentar, Mr. Locke agak salpok sama bekas luka di tangannya Daniel. Daniel bilang itu terkena semak. Lalu perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, Jack dan kawan-kawan telah sampai di wilayah hutan Dark Territory. Daniel sendiri yang bilang dan Daniel berkata disinilah semuanya dimulai. Bagaimana saat itu timnya Daniel mulai terinfeksi dan salah satu temannya yang bernama Montan kehilangan tangannya. Mendengar itu, Bang Arjo menjadi merinding disco. Ia pun memutuskan untuk pamit kembali pulang ke perkemahan. Dan hanya memberikan pesan agar Jack berhati-hati dengan dinamitnya. Meskipun cukup kecewa dengan keputusan Bang Arjo, tapi Jack dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan. Jack, Daniel, dan kawan-kawan kemudian berhenti di tengah jalan saat mendengar suara seseorang kekelewuhan. Suara itu semakin mendekat pada mereka yang ternyata adalah si Bang Arjo. "Lari!" teriaknya. Arjo ternyata sedang dikejar oleh makhluk Gunduruwau. Jack, Kate, dan Daniel refleks langsung ikut berlari kabur dan bersembunyi.
Sementara Mr. Locke menahan Hurley untuk jangan pergi karena menurut Mr. Locke makhluk Gundurwo itu pergi ke arah lain. Dan benar saja suara langkah kakinya yang dug-dugan di tanah itu perlahan-lahan menjauh dan hilang. Jack dan Kate bertanya pada Daniel sebenarnya makhluk Gundurwo itu makhluk apa. Daniel hanya bisa bilang kalau makhluk tersebut adalah sistem keamanan yang fungsinya untuk melindungi pulau ini. Di perkemahan pantai, Michael dan James kembali berdamai ketika James kembali dengan membawakan tiang layar yang baru, yang jauh lebih bagus dan baik daripada tiang yang sebelumnya. Michael dan Jinsu pun tersemile. Sementara itu, Walt pergi menemui Shannon yang tengah sendirian melipat baju. Walt menemuinya adalah untuk menitipkan Vincent kepada Shannon karena Walt akan pergi berlayar. Walt berkata, "Vincent akan menjaga Teh Shannon, karena ketika ibuku meninggal, Vincent selalu menjagaku. Ketika semua orang tidak bicara kepadaku, Vincent selalu ada untukku, Teh. Jadi aku menitipkan Vincent kepada Teh Shannon ya." Mendengar itu, Shannon terharu dan menerima permintaan Walt dengan senang hati. Kembali pada tim Michael yang kali ini kedatangan Said yang membawakan mereka sebuah alat bernama emitor radar pesawat. Said menemukan itu di bangkai pesawat yang ditemukan Mr. Locke. Dengan menggunakan alat tersebut, maka Michael bisa mendeteksi keberadaan kapal di sekitarnya. Tapi Michael harus menghidupkan alat itu sekali setiap 1 jam untuk menghemat daya. Said juga menemukan sebuah pistol suar yang suarnya hanya ada 1. Dan Said meminta Michael menggunakannya di waktu yang tepat. Michael pun berterima kasih kepada Said. Sementara itu terlihat Sunhwa berusaha menemui Jinsu meskipun Jinsu tampak terus berusaha menghindar dari Sunhwa. Namun saat Sunhwa memberikan sebuah buku yang mana di dalam buku tersebut Sunhwa sudah menuliskan sebagian besar kata-kata bahasa Inggris dengan ditulis dengan huruf Hangul Korea. Jinsu pun tidak bisa menahan tangisnya. Ia meminta maaf kepada Sunhwa. Jinsu pun mengakui bahwa ia merasa sangat bersalah kepada Sunhwa telah membuat Sunhwa menderita selama ini. Jadi dirinya begini, yaitu menjauhi Sunhwa agar Sunhwa melupakannya adalah untuk menghukum dirinya sendiri. Sebenarnya Jinsu merasa sangat menderita menjauhi Sunhwa. Dan alasan ia ikut berlayar dengan Michael adalah untuk membantu Michael supaya berhasil. Dengan begitu Jinsu bisa menyelamatkan Sunhwa dari pulau antah berantah tersebut. Semua ini Jinsu lakukan demi Sunhwa. Sunhwa pun menangis dan mereka berdua berpelukan. Singkat cerita terlihat Michael dan timnya mulai berpamitan kepada semua orang di pulau. Karena mereka akan segera berlayar. Rakit pun meluncur, layar dinaikkan, dan berangkatlah Michael dan kawan-kawan dengan rakit buatan mereka sendiri untuk bisa pergi dari pulau antah berantah. Kemudian nantinya mereka akan kembali menyelamatkan yang lainnya, tentunya bersama dengan tim penyelamat. Semoga berhasil Michael, Jinsu, James, Walt. Di saat yang sama, singkat cerita, Jack dan kawan-kawan telah sampai di Black Rock. Yang rupanya, Black Rock ini adalah bangkai kapal tua yang sudah berpuluh-puluh tahun terdampar di tengah-tengah pulau. Lost bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.